Ya, pagi hari ini kita berbicara mengenai pendekatan non statistik ya. Ini saya ambil dari Institut Pertanian Bogor gitu ya. Jadi kalau selama ini kan pendekatan statistika itu mendominasi gitu ya dari beberapa riset-riset yang ada gitu ya. Nah, sekarang kalau pendekatan non statistika itu juga disebut dengan statistika itu sudah beradaptasi dengan ilmu ekonomi, disebut dengan ekonometrika begitu ya. Jadi metode apa saja yang terkait ya? Kalau pendekatan yang namanya non ekonometrika ini, gitu ya. Nah, jadi pendekatan non ekonometrika ini bisa yang pertama kita kalau kalian menyusun skripsi, gitu ya, boleh menggunakan pendekatan non statistika ya. Nah, jadi boleh pendekatan non statistika apa saja itu? Ya kan? Yang pertama kita menggunakan yang namanya analisa IPA ya atau important performance analysis. Nah, important performance analysis itu kita melakukan analisa berdasarkan pada pendekatan non statistik gitu ya, di mana melakukan pengklasteran gitu ya. Jadi mengklasterkan mana yang prioritas utama, mana yang mempertahankan prestasi, mana yang sudah berlebih, mana yang masih rendah. Nah, jadi dalam hal itu namanya analisa IPA ya. Nah, jadi boleh kita menganalisa ya, apalagi dalam hal ini pola risetnya adalah riset FGD gitu ya, focus group discussion. Jadi kalau dia menggunakan focus group discussion, boleh kita melakukan analisa IPA. Nah, bagaimana ini diproses? Nah, ini ada menunya tersedia di Smart PLS ya, Smart PLS. Ya, di Smart PLS itu kalau yang berbeli gitu ya, artinya license gitu ya, yang bayarnya $200 gitu ya, ada menu tersendiri yang namanya menu IPA ini ya. Bapak Ibu semua, adik-adik sekalian ya. Jadi boleh analisa IPA ya. Nah, jadi dalam analisa IPA itu dimensinya itu akan dikuadratkan ya. Jadi butir-butir pertanyaannya diapakan ya, dikuadratkan masuk ke kelompok mana dia? Apakah ke kelompok yang mempertahankan prestasi, apakah prioritas utama atau prioritas rendah ya. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah, misalnya fasilitas penangguhan BBM ya, tidak dipungut BBM. Ini masuk prioritas mana? Ya kan, dikode ya, sudah dikode, sudah di FGD kan, ya sudah dikumpulkan para ahli, dibandingkan dengan para riset-riset, kemudian juga menurut persepsi para ahli gitu kan. Nah, di sini antara kinerja ya, kemudian juga kepentingan dapat bobotnya. Nah, jadi bobotnya itu masuk ke kuadran mana? Ya, di IPA itu softwarenya langsung memasukkan ke kuadran yang kelompok mempertahankan prestasi misalnya ya. Fasilitas penangguhan dipertahankan. Fasilitas tidak dipungut PPN dipertahankan. Dari apa? Dari nilai indikator IPA-nya ya. Nah, itu. Kemudian indikator lainnya seperti fasilitas tidak dipungut PPN. Nah, jadi kita di sini bukan hanya menggunakan variabel gitu ya, tapi menggunakan indikator. Nah, itu. Nah, jadi boleh menggunakan analisa IPA ya, sebagai alternatif selain pendekatan ekonometrika ya. Kemudian ya kalau untuk kemudahan ekspor gitu ya, ini untuk fasilitas ya. Jadi fasilitas yang diberikan itu masuk ke perlu dikembangkan ya dengan kata lain karena dia masuk di kuadran ini. Untuk bentuk kemudahan ekspor yang diperoleh ya masuk ke kuadran dipertahankan dan ada juga yang dalam hal ini masuk ke prioritas utama ya. Yang prioritas utama apa saja? Yang bobot pertanyaan 2 dan 4 ya. Sementara pertanyaan 1 dan 3 itu masuk ke yang dipertahankan. Nah, itu di analisa IPA ya outputnya. Kemudian setelah itu baru setelah pendekatan IPA, ya, yang kedua dengan pendekatan matrik ANSOP. Nah, jadi kalau mau skripsinya nanti menyusun dengan metode matrik ANSOP boleh aja ya. Nah, jadi matrik ANSOP di sini mengelompokkan ya, mengelompokkan pasar itu ya, apakah pasar itu pasar baru dan pasar pada saat ini ya, itu masuk kelompok mana? Ya, masuk kelompok produk yang di dalam pengembangan ya, kemudian juga penetrasi pasar, kemudian juga pengembangan pasar atau juga diversifikasi pasar. Nah, jadi boleh menggunakan matriks ANSOP. Nah, jadi matriks ANSOP itu kalau dianalisa ya skripsinya boleh ya, silakan ya kalau ada yang minat. Nah, jadi matriks ANSOP itu didapatkan. Kira-kira indikator pengembangan pasar apa aja? Ada 2. Kemudian indikator diversifikasi ada berapa? Ada 2 gitu ya. Kemudian market penetration itu ada berapa? Ada 2 juga ya. Kemudian product development juga ada 3 ya.
Nah, itu adik-adik ya kalian. Selain itu market unswap ya, HIPA, market unswap, kemudian yang namanya BCG ya, dan juga EPD. Nah, jadi BCG dan EPD juga ini melakukan topologi ya, melakukan pengklasteran ya, melakukan pengelompokan gitu ya. Jadi pengelompokan pasarnya kategori pasar rendah, pasar tinggi gitu ya. Ya dari suatu produk ekspor gitu ya. Nah, jadi di situ perubahan dari ekspor gitu ya, masuk ke kelompok mana, diagram mana, nah itu bisa dikelompokkan demikian. Dan dengan metode EPD gitu kan juga bisa ditentukan negara mana yang merupakan peluang yang hilang ya. Negara mana yang merupakan apa ya, yang merupakan prioritas atau pasar baru gitu ya. Kemudian negara mana yang merupakan apa ya, bintang untuk ekspor. Nah, itu dapat ditentukan dengan analisa yang namanya EPD. Nah, jadi kalau berkaitan dengan analisa gitu ya, analisa non statistik, kita bisa menggunakan itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan tipologi klasen ya. Jadi menggunakan tipologi klasen itu kita mengelompokkan misalnya PDRB, misalnya PDRB Kabupaten Karo gitu ya. PDRB Kabupaten Karo itu kan ada 12 indikator gitu ya. Nah, dari 12 indikator itu indikator mana yang punya apa ya, yang maju, yang tidak maju ya kan, atau juga yang tertinggal, atau juga sektor yang potensial. Nah, jadi dia dikuadrankan atas 4 kuadran ya. Jadi klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4 dari pertumbuhan ekonomi. Nah, itu. Jadi topologi klaster itu ada hitungannya ya. Jadi bisa nanti dieksplorasi ya dengan statistik ya. Kemudian bisa menggunakan tipologi CBES. Nah, jadi menggunakan tipologi CBES di sini gitu ya. Itu kita bisa mengelompokkan ya di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 atau juga kuadran 4 gitu ya, dari sisi daerah kemiskinan gitu ya. Jadi kemiskinan mana yang masuk dari suatu wilayah itu, daerah mana saja ya yang masuk dalam makhluk sejahtera ya, kemudian daerah mana yang masuk kemiskinan material, kemudian daerah mana yang masuk kemiskinan absolut, dan daerah mana yang masuk kemiskinan spiritual ya. Kemudian analisa yang lain, analisa SWOT. Nah ini ya, jadi SWOT itu perlu ditambahkan ya dalam skripsinya ya. Jadi kalau mau kita melakukan kajian yang kajiannya bersifat general gitu ya, analisa SWOT diperlukan. Nah, analisa SWOT itu analisa apa? Ya analisa melihat peluang, kelemahan, ancaman, serta kelemahan. Nah itu ya. Nah, jadi dalam analisa SWOT ini berhubungan dengan strategi gitu ya. Nah, jadi ini juga alternatif kalau kita menyusun skripsi, selain dari pendekatan uji pengaruh gitu ya, uji signifikan dengan pendekatan statistik, kita menggunakan uji SWOT ya. Jadi ya, silakan ada yang mau bertanya, berdiskusi, silakan. Cukup jelas ya? Jelas ya. Nah, jadi SWOT itu nanti disimpulkan ya, disimpulkan ekspor jahe di suatu daerah ya. Jadi ekspor jahe itu yang kekuatannya apa? Kekuatannya misalnya sudah diatur, distandarisasi oleh Direktorat Standarisasi gitu ya. Kemudian luas lahannya memang banyak gitu ya. Kelemahannya apa? Ya kelemahannya karena kualitas dan kuantitasnya belum kontinu, teknologinya belum memadai, sebagian besar produk dalam bentuk segar sehingga mudah busuk, kemudian varietas yang masih minim ya. Kemudian ancamannya apa? Ya ancamannya ya ada negara Cina, ada perubahan cuaca, ada besarnya ancaman hama ya. Kemudian peluangnya apa? Pasarnya tinggi, kemudian tersedianya infrastruktur ya. Nah, itu analisa SWOT namanya. Kemudian analisa IV dan EV. Nah, jadi di sini IV dan EV kita menentukan kriteria faktor kesuksesan ya menggunakan bobot tertentu ya. Jadi kriteria bobot kesuksesan menggunakan bobot tertentu ya dengan analisa peluang dan juga analisa ancaman gitu ya. Selain itu metode apa lagi? Ada ya, namanya metode five quarter process gitu ya. Jadi pendekatan five quarter process itu kita melihat kalau persaingan usaha itu apa saja variabel yang merupakan variabel tawar menawarnya, kemudian juga variabel yang mengancamnya. Nah, jadi variabel yang mengancamnya itulah hambatan ya. Jadi itulah yang namanya analisa Porter. Analisa Porter itu
ada melakukan pengelompokan peta ya, peta pesaing. Jadi peta pesaing itu yang mana kalau misalnya UMKM level 1, UMKM level 2, UMKM level 3, UMKM level 4 itu dari sisi indikator hambatan, daya tawar pembeli dan hambatan itu mana yang punya level rendah, tinggi dan juga sedang. Nah, jadi dimatrikskan ya seperti ini. Nah, itu menggunakan yang namanya analisa five quarter forecast. Silakan ya nanti kalau skripsinya menggunakan analisa five quarter forecast ya. Nah, jadi untuk analisa masing-masing dari level itu dibuatlah narasinya, gitu ya. Dibuat narasinya di level 1 apa narasinya, di level 2 apa narasinya, di level 3 apa narasinya, di level 4 apa narasinya ya. Kemudian juga sehingga dengan analisa five quarter ini kita bisa menentukan UKM mana yang masuk level tinggi, level rendah, level sedang ya. Nah, ini juga sama dengan apa ya? Daerah yang mana masuk PPKM level 1, PPKM level 2, ya kan, PPKM level 3 dan seterusnya. Nah, itu pendekatannya adalah pendekatan non statistik gitu ya. Nah, jadi dengan analisa White Porter itu ya dapat ditentukan ya UMKM yang masuk kelas itu di UMKM yang mana gitu ya. Nah, jadi kalau dia pendekatan White Porter itu apa indikatornya? Nah, kita menggunakan kuesioner ya. Jadi dari bobot pertanyaan yang ada di kuesioner itu ditentukanlah yang namanya loading factor. Kalau di dalam Smart PLS itu loading factor itu namanya critical ratio, gitu kan. Jadi critical ratio yang di atas 60% atau juga loading factor yang di atas 50% itu merupakan bobot yang diperkenankan ya sebagai variabel yang menentukan apa tersebut ya, yang menentukan analisa tersebut. Nah, jadi boleh aja nanti skripsinya kita menggunakan analisa Porter itu ya dengan hanya meran butir-butir pertanyaan lalu didapatkan loading vector dan didapatkan yang namanya nilai critical ratio. Jadi yang di bold hitam itu merupakan penerapan Porter yang kuat gitu ya. Jadi kalau dari sisi faktor produksi ya, lokasi dan juga bahan baku itu lebih dominan ya. Lebih dominan atau juga faktor kekuatan ya dari sisi produksi. Kalau dari sisi permintaan, ya luas pasar ekspor ya. Dari sisi industri terkait, ya juga dari indikator tersebut ya. Ada yang mau berdiskusi, silakan. Ya begitu juga regulasi, gitu ya. Jadi regulasi itu ya menggunakan beberapa indikator ini, gitu ya. Dan diuji ya, kalau bisa diuji dengan yang namanya AMOS ya, bisa diuji dengan yang namanya Smart PLS gitu ya, bisa diuji dengan menggunakan Watt PLS gitu ya, yang gratis ya, atau juga menggunakan pendekatan Lisrel ya seperti ini. Nah, selain itu metode apa lagi? Ya, namanya metode regulatory impact analysis. Nah, jadi regulatory impact analysis itu yang melihat apakah kebutuhan masyarakat dengan sasaran kebijakan itu merupakan apa gitu ya, dapat digunakan sebagai suatu kebijakan untuk menentukan regulasi. Nah, jadi setiap dari kebijakan itu lahir ada analisanya ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang namanya pendekatan non statistik gitu ya. Kemudian pendekatan lainnya adalah interpretatif struktural model. Ya, jadi pendekatan interpretatif struktural model di sini yaitu memetakan ya kendalanya. Jadi memetakan kendalanya dipetakan ya, mana yang independen, mana yang linkage, mana yang dependent, mana yang autonomous ya. Nah, itulah beberapa pendekatannya ya. Jadi ada 6 ya atau juga 7 metode ya. Jadi kita nggak melulu statistik signifikan gitu kan, tidak ya. Berarti masih ada alat yang lain yang dalam hal ini kedudukannya sama ya dengan pendekatan statistika ya. Baik, ada yang mau ditanyakan adik-adik sekalian? Baik ya, cukup jelas ya. Ya, cukup jelas ya. Baik, terima kasih. Dan nantinya untuk UAS saya juga akan memberikan nilai apa lagi ya? Tugas kembali ya untuk nilai UAS-nya pada adik-adik sekalian. Nanti saya tentukan aja dari website mana ya. Juga nanti boleh menggunakan alat analisa yang bebas ya, boleh
gunakan. Ya, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita di pagi hari ini, dan kita lanjutkan pada pertemuan di minggu depannya ya. Minggu depan. Oke. Apa ya? Saya kira itu saja ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya boleh meninggalkan ruangan, adik-adik sekalian. Terima kasih.